Halo guys. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang masa pubertas. Sebelum itu, pertama-tama kita perkenalan dulu. Nama saya Adit dan ini Elka. Saya Kemal. Saya Devi. Saya Chelsea. Sebelum itu, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Kemal, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Semoga kita senantiasa sehat ya. Ya. Oke, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Apa pengertian tentang pubertas itu, Pak? Pubertas, ya, puber. Istilah masa puber kita mungkin sering mendengar. Tapi kan kita mungkin apa sih pubertas itu? Apa sih pubertas itu? Yang jelas semua manusia itu pasti akan melewati masa pubertas, kecuali nyun sewu, mohon maaf sebelumnya kalau misal tidak normal. Nah, tetapi masa pubertas itu sendiri pengertiannya adalah masa di mana organ kelamin seseorang atau alat reproduksi ataupun sel reproduksi seseorang itu mulai matang atau sudah mulai aktif. Nah, itu disebut sebagai masa pubertas yang ditandai untuk cewek itu biasanya dengan menstruasi atau haid, dan untuk cowok itu terjadinya mimpi basah. Beda dengan ngompol loh ya. Kalau bayi, wah berarti bayi itu pubertas Pak, kan mimpinya basah. Oh, beda. Mimpi basah itu tandanya bahwa dia sudah memproduksi sel sperma. Jadi bukan seperti bayi mimpi basah, itu ngompol, itu beda ya. Itu kurang lebih sih tentang pengertian secara sederhana terkait dengan masa pubertas. Biasanya ciri-ciri awal munculnya pubertas itu ditandai dengan apa sih Pak? Ciri-ciri awal ya ketika pubertas itu muncul biasanya ya, kalian mungkin kalau masa kanak-kanak beralih ke masa dewasa itu tentu kan terjadinya masa badai. Nah, masa badai ini pubertas efeknya banyak ya, baik secara fisik maupun secara psikis. Seperti contoh, nanti akan muncul ciri-ciri fisik, baik ciri fisik secara primer ataupun sekunder. Misal primernya yaitu tadi adanya menstruasi dan juga mimpi basah, ditandai dengan aktifnya organ reproduksi. Kemudian ada ciri-ciri sekunder itu banyak sekali ya. Ciri sekundernya itu misal contohnya ada yang pinggulnya membesar untuk cewek, kemudian dadanya menjadi bidang untuk cowok, suara yang membesar. Mungkin ada juga yang tumbuh rambut halus di sekitar kemaluan. Tetapi juga ada ciri-ciri yang menandai bahwa pubertas itu sudah dimulai, yaitu seperti contohnya BDMD. Apa itu Pak? Bad mood. Nah, biasanya menjelang masa-masa utamanya cewek ya. Karena cewek itu kan mengalami siklus tersebut setiap bulan nantinya. Meskipun di awal-awal pasti tidak teratur. Nah, tapi juga sudah ada yang mungkin bisa terjadwal. Itu tergantung ya. Satu dan yang lain itu tidak bisa disamakan. Karena unik gitu ya. Jadi mungkin ada gejolak emosi yang kadang mudah marah, mudah ngambek, tiba-tiba senyum-senyum sendiri, atau mungkin juga sudah mulai muncul ya itulah tertarik dengan lawan jenis. Nah, itu juga bisa menjadi indikasi sudah mulai pubertas. Pak, sekarang kan itu Pak banyak anak kecil aja sudah jatuh cinta itu. Nah, ya itu karena pengaruh dari lingkungan juga bisa seperti itu. Kalau Devi sendiri udah pernah mengalami pubertas belum? Menurut saya sudah. Untuk Ilga? Menurut Bapak Kemal, bagaimana cara menjaga kesehatan pada masa pubertas? Penting sekali ya kesehatan, bener kata Mas Adit, bener. Teman-teman, misalnya gini, kalian tahu nggak mobil kalau dilewatin hujan-hujan dan sebagainya ditutup dengan lama-lama kena debu nggak? Ya. Nah, sama halnya, kira-kira kalau kena debu itu jadi kotor, enak dipandang atau mungkin membuat tidak nyaman enggak? Membuat tidak nyaman yang jelas. Ya sama halnya di masa pubertas ini. Kita harus bisa menjaga kebersihan. Utamanya daerah yang sensitif. Contoh dari sensitif adalah daerah sekitar alat kelamin kita. Nah, sangat penting sekali ya. Ini ilmu juga ya, karena besok kalian pun akan lama-kelamaan, saya pun akan tua, kalian pun juga jadi orang tua. Kalian harus bisa mengajarkan hal ini kepada anak-anak kalian.
Contohnya untuk menjaga kebersihan alat kelamin itu sangat penting sekali agar misal tidak terkena infeksi jamur. Karena semakin kita kita menjadi orang yang lebih besar badannya, lebih bidang, tentu aktivitas kita semakin banyak. Itu contoh yang paling mudah itu adalah membuat alat kelamin kita menjadi lembab. Nah, itu akan mengundang banyak sekali penyakit. Contohnya tadi tumbuhnya jamur. Kemudian paling gampang lah kalau kalian misal jarang mengganti celana dalam lah, contohnya gatel-gatel. Ya atau ya? Itu iya. Apalagi nyun sewu kalau kalian sedang menstruasi. Untuk yang cewek itu tentunya harus bisa lebih menjaga kebersihan dan kesehatan. Karena yang dikeluarkan, mohon maaf ya, yang dikeluarkan itu adalah darah. Ya toh. Bayangkan kalau kalian contohnya malas untuk mengganti pembalut. Itu juga akan berbahaya sekali. Nah, untuk yang cowok juga sama. Pak, saya kan tidak malah menstruasi loh, tetapi kan harus tetap menjaga kebersihan sekitar alat kelamin. Terutama kebersihan tubuh ya, tidak hanya sebatas di sekitar alat kelamin. Kita harus bisa menjaga. Contohnya menjaga kebersihan tubuh. Contohnya mulai kalian pubertas itu akan biasanya bau badan jadi nggak enak. Iya enggak? Iya. Mosok kaos bar dinggo olahraga nang sekolahan pulang ndak ganti bar kuwi mandi sore langsung tidur mandinya baru pagi. Dialah pagi kawanen enggak sido mandi ke sekolah. Kira-kira baunya gimana? Bau surga. Ya bau banget kan. Jadi baunya enggak enak. Nah, itulah pentingnya menjaga kebersihan. Selain membuat diri kita nyaman, juga membuat orang lain menjadi nyaman. Dan yang jelas akan menghindarkan kita dari penyakit. Ya. Utamanya yang cewek juga harus lebih ekstra hati-hati. Yang cowok pun juga sama demikian. Karena itu adalah investasi masa depan kalian. Karena hakikat manusia ketika nanti kita sudah bisa bereproduksi, tetapi harus dengan ikatan pernikahan. Ya, kita itu adalah manusia yang diberikan akal dan pikiran. Oke, sampai situ paham ya. Kita harus bisa istilahnya menyalurkan kodrat kita. Kalau sudah waktunya silahkan kalian melakukan regenerasi, yaitu dengan bereproduksi sesuai aturan yang ada untuk mencetak generasi penerus kalian. Untuk menjaga itu makanya agar sehat selalu dijaga dari sekarang. Jangan ini masih muda lah, jangan, harus dijaga dari sekarang. Menurut Pak Kemal, apa tanggapan terhadap anak-anak di bawah umur yang bertindak seperti orang dewasa di media sosial? Di media sosial terkait dengan pubertas itu tadi ya. Contoh ya, pubertas itu tidak terbatas hanya kepada peralihan secara fisik, tetapi juga peralihan secara psikis. Biasanya masa pubertas itu terjadi antara SD menuju SMP. Ada juga yang telat, ada juga yang lebih awal. Tapi rata-rata itu. Dan kalian kebetulan kan anak-anak SMP juga kan di sini. Nah, masa pubertas itu juga mempengaruhi secara psikologis. Contohnya saja tadi berpenampilan atau di media sosial. Dia akan merasa bahwa saya itu juga sudah lebih dewasa, sudah lebih dari dulu lah intinya. Dan juga mungkin ada ketertarikan lawan jenis. Posenya yang biasanya contohnya sudah mulai mencoba dandan dan sebagainya, itu untuk menunjukkan eksistensi. Jadi seperti itu. Dan kadang di media sosial pun tidak hanya itu, tetapi juga ada contohnya curhat. Banyak kan anak-anak yang sekarang jadi galau, lebih mudah overthinking, ya enggak? Nah, itu juga salah satu ciri-ciri pubertas yang mempengaruhi secara psikologis. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau di media sosial wajar sekali. Kadang anak-anak itu mencurahkan ya, seperti di Twitter itu banyak sekali. Di Twitter, di IG, di TikTok, intinya cacah sambat. Tetapi ya itu tadi akan berpengaruh terhadap media sosial yang digunakan oleh anak-anak. Jadi anak-anak nanti juga istilahnya kalian kan dari masa anak-anak intinya menuju ke masa remaja, mengalami masa peralihan, termasuk peralihan secara fisik ataupun psikis, yang nantinya tentu media sosial itu adalah media untuk bersosialisasi. Otomatis yang tadinya dianggap anak-anak nggak mau lagi dianggap anak-anak, pengennya dianggap dewasa, dianggap hits, dianggap terkenal, atau pokoknya untuk eksistensi diri lah, kurang lebih seperti itu. Bagaimana cara mengatasi pergaulan buruk karena masa awal pubertas, Pak? Oke, ini penting sekali ya teman-teman. Di sini teman-teman pasti sudah mengalami masa pubertas. Tadi hal utama yang Pak Tama sampaikan,
untuk teman-teman. Menurut teman-teman nih, setuju nggak dengan seks di luar nikah? Enggak. Setuju nggak? Setuju dengan masa setuju dengan seks di luar nikah? Tidak boleh ya seks di luar nikah. Itu dilarang dari segi agama dan juga segi negara ya. Negara kita melarang, agama juga melarang. Jadi kalian yang masih remaja, yang masih unyu-unyu, yang masih remaja awal, jangan sia-siakan masa depanmu. Ingat, kalian sudah bisa bereproduksi, betul, tetapi akan mendapatkan dosa yang sangat besar dan juga melanggar aturan dari negara. Itu tidak boleh. Itu adalah salah satu penyimpangan. Kemudian, Pak, saya kan pacaran. Iya, mulai ada pacaran, tertarik dengan lawan jenis. Kemudian pacaran. Saya kan nggak melakukan sampai hal-hal yang seperti itu. Kira-kira bahaya enggak? Bahaya. Justru akan menuju ke hal seperti itu diawali dari hal-hal yang misal pegangan tangan bisa enggak mengajak ke hal seperti itu? Bisa. Yang namanya manusia, ingat manusia itu punya nafsu. Nah, hati-hati, biasa ada bisikan setan, biasa ada 3 orang, 2 cowok dan 1 cewek dan 1 cewek dan 1 cowok, satunya temennya, aku kan cuma nemenin, yang ketiga jadi Setan. Jangan ada saya katanya. Ya, itu akan sangat berbahaya sekali ya. Apalagi ketika nanti kalian di usia yang masih muda kok mencoba melakukan hal yang belum boleh dilakukan di luar nikah. Contohnya itu tadi, kebiasaan buruk. Nah, akhirnya melakukan, kemudian timbullah permasalahan, yaitu misal yang cewek hamil. Kira-kira sudah bisa bertanggung jawab belum? Belum. Kemudian juga memicu kalian lebih tertarik ke hal-hal pornografi. Tidak dipungkiri lagi ya, namanya hormon dari dalam tubuh bergejolak, ibaratnya gunung Merapi yang mau meletus. Wah, seakan-akan melonjak-lonjak. Nah, akhirnya kalian mencoba hal-hal seperti contohnya nonton video porno. Nah, itu jangan ya, karena itu akan membuat kalian ketergantungan. Kalau kalian ketergantungan, kalian akan sulit lepas. Dan itu kalian diam, ngalamun, bayangkan yang tadi, berimajinasi. Terus diam, bayangin yang tadi, bahkan sampai kegiatan yang harusnya tidak boleh dikotori dengan seperti itu, akhirnya terkotori. Itu akan mencemari pikiran kalian. Lebih seperti itu. Tadi itu video porno, terus hamil di luar nikah, kemudian melakukan, contohnya, ini untuk cowok dan cewek, melakukan kegiatan seksual secara sendiri. Itu bahaya sekali. Ya, mohon maaf ya. Ini kita share sebagai ilmu, bukan ini saru loh ya. Contohnya melakukan onani atau masturbasi. Nah, itu adalah merangsang bagian alat vital untuk mendapatkan kepuasan sesaat. Ingat, itu berbahaya. Ya. Apalagi dilakukan secara terus-menerus. Nah, itu sangat berbahaya. Itu akan mempengaruhi kesehatan organ kelamin kalian. Ingat, organ kelamin itu adalah investasi masa depan yang dirusakkan saiki ya. Nah, jadi nanti pikiranmu nggak bisa fokus, apalagi usiamu ini adalah usia pertumbuhan yang harusnya tadi misal bertumbuhnya itu sebesar ini, misal segini ya, itu baru bertumbuh segini. Apakah langsung dikonsumsi? Apakah enak rasanya? Ibaratnya buah itu mangga, enak yang warna kuning apa warna hijau? Warna kuning. Kalau warna hijau dimakan enak enggak? Bisa enggak dimakan? Bisa. Cuma rasanya enggak enak. Jadi ibarat kata itu belum saatnya sudah harus digunakan. Juga belum tepat. Kurang lebih seperti itu. Jadi sayangilah dirimu, terutama sayangilah masa depanmu lah. Dengan cara kamu memperlakukan dirimu saat ini dengan baik. Itu. Nah, Pak, kan kemarin banyak tuh kasus siswi yang keluar meminta izin untuk keluar dari sekolah karena hamil di luar nikah. Kalau tanggapan Pak Kemal sendiri gimana? Nah, kembali lagi ya. Mungkin teman-teman dulu dah yang ngasih tanggapan, misal Mas Elga atau Mbak Devi. Menurut kalian kalau ada hal-hal seperti itu kira-kira gimana pendapatmu? Tidak baik. Kamu Mas Elga kalau tidak baik ya, berarti kita sepakat nih ya, itu hal yang tidak baik. Oke, kita sepakat itu hal yang tidak baik. Misal, kalau sampai ada seperti itu, yang rugi itu sebetulnya siapa sih? Diri sendiri. Oke, betul, jawabannya yang rugi adalah diri kita
Diri. Tetapi di sini saya menekankan sekali untuk teman-temanku yang cewek. Kalian adalah pihak yang akan paling dirugikan. Ya. Kalau cowok ya tetap rugi karena kalau sudah melakukan hal tersebut dan sampai timbul kejadian hamil di luar nikah, yang pertama kalian harus berhenti dari sekolah. Tidak boleh kalian meneruskan sekolah. Ya, di sekolah umum tentunya tidak boleh. Kemudian kalian akan dikucilkan. Tentu kalau hamil di luar nikah itu aib atau prestasi. Aib. Ada yang bilang hamil di luar nikah itu prestasi? Tidak. Tidak ada. Itu adalah aib. Pasti akan dikucilkan, dijauhi oleh teman-teman, atau mungkin bahkan bisa dimusuhi oleh teman-teman. Itu ya. Kemudian keluarga kalian akan mendapatkan ya, cobaan. Tidak hanya itu, mempermalukan nama baik sekolah, nama baik orang tua. Nah, harusnya kalian itu bisa sebagai anak yang berbakti, anak yang mengabdikan dirinya untuk belajar, untuk mengangkat keluarga sebagai bahan keluarga, tetapi mengecewakan keluarga. Kira-kira efeknya itu hanya hari itu atau jangka panjang? Jangka panjang. Jangka panjang. Terus misal teman-temanmu masih kesana ke sini, misal, "Weh ayo jajan sebelah, weh ayo dolan rono dolan rene." Kamu sudah harus gendong anak. Kira-kira miris enggak? Miris sekali. Coba kalau sampai ada temanmu yang seperti itu, kira-kira menurutmu kamu apa yang kamu lakukan, Vi? Saya. Ini saya balik bertanya nggak apa-apa ya. Kita kan namanya sharing-sharing ya. Kalau misal ada temanmu yang hamil di luar nikah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Kasihan. Terus apalagi bisa bantu nggak? Enggak. Yang nanggung tetap dia sendiri. Mas Bundan. Kalau misal Mas Ega, mohon maaf. Kalau misal ada temanmu yang hamil di luar nikah, kira-kira komentarmu gimana? Kasihan. Selain itu? Tidak bisa membantu selain itu. Mungkin kamu akan menasihati enggak? Menasihati ya, paling kita bisanya menasihati ya, bener kayak Mas Elga, Mbak Vivi. Ya kita paling bisa bantunya ya yang sabar ya, yang semangat ya. Teman-teman yang lain enggak bisa bantu. Itu syukur kalau masih ada teman yang mau bantu. Ya, tetapi ya bukan berarti kalau yang sudah mulai seperti itu berarti Anda jelek hidupnya, enggak. Tetap harus semangat, tetapi bisa dijadikan pembelajaran untuk teman-teman yang lain bahwa jangan sampai salah sangka. Oke. Jadi teman-teman yang sudah mungkin mohon maaf ya, teman-teman yang mungkin terjadi hal seperti itu pada dirinya, tetap semangat. Ya. Masa depan kalian masih panjang. Dan juga untuk teman-teman yang belum atau jangan sampai mencoba hal-hal seperti itu karena itu akan sangat merugikan ya, sangat merugikan bagi diri kalian dan juga keluarga kalian, orang-orang terdekat kalian karena efeknya akan sangat panjang. Ditambah lagi kasihan juga kepada anak yang dilahirkan. Kalian belum matang secara ekonomi. Ya toh. Dari ekonomi belum matang, pikiran juga belum matang. Masih sering cekcok. Wong tadi ya mangga itu kalau masih warna hijau rasanya kan kecut. Masih kecut-kecutnya hidup, kalian harus menikmati manisnya hidup. Ya enggak bisa, dikarbit. Oke, mungkin bisa melahirkan anak sehat. Tapi untuk membesarkan, tidak hanya membesarkan dari segini jadi segini, tetapi mendidik biar jadi orang yang berguna, itulah hal yang sulit. Akan ada tanggung jawab moral di situ. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman kalau bisa jangan sampai terjadi pada diri teman-teman yaitu hamil di luar nikah, seks di luar nikah, jangan sampai. Kurang lebih seperti itu. Udah selesai nih Pak. Makasih atas kerjasamanya dan untuk sedikit ilmunya tadi. Langsung kita penutup aja ya Pak. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.